Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Mata Nihongo benkyou shimashou ne. Hai, kyou wa dai 49 ka o benkyou shimashou. Nah, minasan, buku pembelajaran Mina no Nihongo itu kita sudah mau selesai. Mina 1 kan udah selesai dari lama ya. Nah, Mina 2 pun tinggal 1 bab lagi menuju selesai. Jadi kalian harus tetap semangat terus belajar bahasa Jepangnya. Nanti kita akan memberikan materi-materi yang lain yang juga pasti bermanfaat untuk kalian. Hai, hari ini kita akan mulai mempelajari Mina no Nihongo 2 bab 49. Di bab 49 ini, kali ini kita akan mempelajari keigo. Keigo itu adalah kata hormat dalam bahasa Jepang. Jadi keigo ini dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu sonkeigo, kenjogo, dan teineigo. Nah, pada kesempatan kali ini, di bab 49 ini, kita akan mempelajari tentang sonkeigo terlebih dahulu. Jadi, sonkeigo itu adalah kata yang digunakan untuk menghormati lawan bicara atau orang yang sedang dibicarakan dengan cara meninggikan lawan bicara atau orang yang sedang dibicarakan tersebut, ya. Nah, di sini lihat contohnya, di sini ada aiteo takameru. Berarti kita meninggikan lawan bicara. Ini tentang sonkeigo ya. Kita belajar sonkeigo dulu, oke? Nah, kita lihat di sini sonkeigo itu mempunyai kata kerja istimewa. Jadi, kata kerja istimewanya itu adalah, lihat di sini asal katanya itu dari kata kerja imas ada ya. Lalu ikimas pergi dan kimas datang. Nah, si imas, ikimas, dan kimas ini perubahannya atau kata istimewanya adalah irasaimasu. Jadi imas, ikimas, dan kimas ini mempunyai kata kerja istimewa sonkeigo, yaitu irasaimasu. Dan yang lainnya lagi di sini ada tabemas dan nomimas. Tabemas dan nomimas kata istimewanya adalah mesi agarimas. Nah, ada lagi imas yang berkata ya. Jadinya kata istimewanya osaimas. Lalu ada simas yang melakukan, kata istimewanya yaitu nasaimas. Lalu ada lagi mimas melihat, menjadi gorani narimas. Lalu juga terakhir ada shiteimas yang mengetahui atau mengenal. Nah, itu berubahnya menjadi gozonji desu. Jadi sekali lagi, imas, ikimas, kimas berubah jadi irasaimas, tabemas, nomimas jadi mesi agarimas, imas berkata ya menjadi osaimas, simas melakukan jadi nasaimas, mimas melihat jadi gorani narimas, dan shiteimas mengetahui atau mengenal menjadi gozonji desu. Nah, itu adalah kata-kata istimewa. Tolong kotoba yang istimewa ini dihafal ya oleh kalian. Nah, selanjutnya kita memperdalam lagi tentang sonkeigo atau kata hormat ya. Nah, di sini kata hormatnya kita menggunakan bentuk pasif atau ukemi. Kita kan sebelumnya udah mempelajari bentuk ukemi ya, yang di-kan itu yang pasif. Nah, di sini kita gunakan lagi bentuk pasif itu untuk berbicara menggunakan sonkeigo. Seperti contohnya di nomor 1, Kimura-san wa bucho ni kikimashita. Kimura bertanya kepada bucho. Kata Kimura, "Sumimasen bucho, nanji ni dekakeraremasu ka?" Ketika kita berbicara dengan atasan atau orang yang lebih tua daripada kita menggunakan bentuk sonkeigo ini dengan cara meninggikan dia ya. Jadi kita merubah kata kerjanya ke bentuk pasif atau bentuk ukemi. Tapi bentuk ini tidak merubah arti sama sekali. Jadi artinya bukan di-kan, bukan. Kalau dekakeraremasu itu kan asal katanya dari dekakemas yang artinya pergi keluar. Di sini pun artinya sama, tetap pergi keluar. Jadi sumimasen bucho nanji ni dekakeraremasu ka? Artinya maaf bucho, pergi keluarnya jam berapa? Tuh, sama aja kayak sumimasen bucho nanji ni dekakemas ka. Jadi nggak merubah arti sama sekali ya. Contoh yang nomor 2,
Kino no kaigi ni deraremashita ka? Apakah kamu mengikuti rapat kemarin? Jadi ini artinya sama aja kayak kino no kaigi ni demashita ka? Sama ya, cuman lebih sopan aja. Contoh yang nomor 3. Mira-san wa sashin o toraremashita. Jadi Mira mengambil foto. Jadi bukan diambilkan foto ya, tapi Mira mengambil foto. Yang lakuin Mira, yang ngomong kita, tapi kita tetap meninggikan Mira. Jadi menghormati Mira. Meskipun kita nggak lagi ngobrol ya. Hai, Yongbang. Nakamura-san wa shichiji ni koraremashita. Saudara Nakamura datang pada pukul 7. Yang datang saudara Nakamura, tapi kita tetap ketika kita ngomongin saudara Nakamura, kita menggunakan bentuk hormat. Gitu ya. Jadi bukan berarti ini harus percakapan aja ya di pola kalimat ini ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang nomor 2. Di pola kalimat nomor 2, ini kita menggunakan o di depan kata kerja bentuk maskei. Jadi kita menggunakan o di depan kata kerja bentuk maskei ditambah ni narimas. Tapi masnya dicoret ya. Nah ini kesannya itu lebih hormat daripada yang sebelumnya, tapi sama aja yang sebelumnya pun sama-sama hormat ya. Tetapi tidak merubah arti dan tidak bisa digunakan oleh kata kerja yang hanya memiliki satu suku kata sebelum mas. Seperti misalnya mimas, nemas gitu ya. Dan juga tidak bisa digunakan oleh kata kerja kelompok 3. Ingat, yang di depannya menggunakan o sebelum kata kerjanya itu tidak bisa digunakan oleh kata kerja kelompok 3 ataupun kata kerja yang memiliki satu kata sebelum mas. Hai, kita lihat contohnya di sini yang nomor 1. Sumimasen bucho, nanji ni odekake ni narimashita ka? Sama kayak pola kalimat yang tadi ya. Nah, tapi ini pakainya yang odekake ni narimashita ka? Artinya sama aja. Jadi ini nggak merubah arti sama sekali. Mau kalian pakai yang ukemi, yang pasif tadi yang di atas, mau kalian pakai yang o kata kerja ni narimas, itu artinya sama. Artinya, maaf Caco, mau keluar jam berapa? Gitu. Contoh yang nomor 2. Mira-san wa sashin o otori ni narimashita. Kalau tadi kan Mira-san wa sashin o toraremashita. Nah, kalau ini mah Mira-san wa sashin o otori ni narimashita. Tapi artinya sama ya. Dan ini sama-sama sopan. Jadi kalian boleh menggunakan yang ini ataupun yang pertama. Kita lihat lagi contoh yang nomor 4. Maaf ya, yang nomor 3 ya. Nah, di sini ada Mira-san wa jimuso ni irassaimasu. Nah, ini menggunakan kalimat spesial tadi ya. Di sini kalau dalam pola kalimatnya kayak gini, Mira-san wa jimuso ni irassaimasu. Jadi kita udah harus bisa ngebaca kalau irassaimasu di sini adalah imas ada. Jadi bukan ikimas pergi ataupun kimas datang. Jadi harus bisa membaca kalimat ya. Jangan sampai ketuker ya, meskipun kalimat istimewanya sama. Jadi ini artinya saudara Mira ada di kantor. Lihat lagi yang nomor 5. Di sini ada Kimu-san wa gohan o mesi agarimasu. Yang artinya saudara Kim makan nasi. Bisa juga menggunakan Kimu-san wa gohan o otabe ni narimasu. Jadi saudara Kim sedang makan nasi. Sama aja ya. Mau pakai mesi agarimasu, mau pakai gohan otabe ni narimasu sebenarnya bisa. Hanya saja kalau misalnya dia itu punya kata istimewa kayak imas, ikimas, kimas, dan tabemas kayak gini ya, mendingan pakai yang kata istimewanya saja. Begitu. Tapi untuk arti itu tetap sama ya, tidak ada yang berubah sama sekali.
Kita masuk ke pola kalimat yang selanjutnya. Di sini ada o ditambah kata kerja ditambah kudasai. Kata kerjanya bentuk masnya dihilangkan ditambah kudasai. Sebelumnya kudasai itu pakai bentuk T. Nah, ini bentuk mas kei dengan masnya dihilangkan. Artinya sama-sama juga memohon atau mempersilahkan kepada lawan bicara. Jadi si o kata kerja mas kudasai ini artinya sama te kudasai ya. Cuman ini untuk pola menghormatinya saja. Contohnya yang nomor 1. Dozo go jiu ni osukai kudasai. Dozo go jiu ni osukai kudasai. Silahkan gunakan secara bebas gitu ya. Seenaknya gitu. Silahkan gunakan dengan bebas gitu. Contoh yang nomor 2. Kochira ni ohairi kudasai. Silahkan masuk ke sini. Nah, ini ketika ngomong kochira ni ohairi kudasai biasanya digunakan oleh misalkan pelayan toko atau petugas hotel. Silahkan masuk ke kamar ini gitu ya. Dozo kochira ni ohairi kudasai. Tuh, jadi ini lebih sopan. Jadi tinggal masnya dihilangkan diganti dengan kudasai. Terus kan ini dari kata hairi mas. Nah, sebelum hairi-nya itu ditambah o. Jadi ohairi kudasai. Contoh yang nomor 3, asoko ni osute kudasai. Silahkan buang di sebelah sana. Asoko ni osute kudasai. Ini bukan dirubah ke bentuk T ya, karena ini memang kosakatanya itu atau kotobanya itu sutemas. Jadi sutemas. Masnya dihilangin, tinggal nyisa sute doang. Jadi osute kudasai. Jadi sekali lagi pola kalimat ini sama dengan te kudasai, tapi bedanya tidak dirubah ke bentuk te, hanya ditambah o sebelum kata kerja bentuk masnya dan masnya dicoret diganti dengan kudasai. Hanya itu saja ya bedanya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang terakhir. Ini bukan pola kalimat ya. Jadi ini maste. Penggunaan maste ini sama dengan penggunaan bentuk T yang untuk menyambung kalimat itu loh minasang. Nah, ini digunakan ketika berbicara menggunakan bahasa sopan ya. Contoh yang nomor 1. Jimuso ni sacho ga irasaimashite o ai dekiru you ni narimashita. Jadi karena sachonya ada di jimuso ya, sachonya ada di kantor, jadinya bisa ketemu. Jimuso ni sacho ga irasaimashite o ai dekiru you ni narimashita. Sacho ada di kantor sehingga menjadi bisa bertemu. Contoh selanjutnya ada goraiten itadakimashite arigatou gozaimasu. Jadi terima kasih karena telah datang. Nah, ini biasanya didengarnya di toko-toko ya, di toko-toko di Jepang gitu. Yang terima kasih karena telah datang. Goraiten itadakimashite arigatou gozaimasu. Dan untuk tambahan sedikit, karena di bab 49 ini menggunakan kata hormat atau kata sopan, jadi belakangnya itu jangan dirubah ke bentuk futsukei atau ke bentuk biasa. Jadi harus tetap menggunakan mas ataupun des ya, karena ini adalah bentuk sopan. Oke, minasang, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa ditunggu terus video pembelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Terima kasih.